Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, usikum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Hatta qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Mujahid wa la tamutunna illa wa antum syuhada. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah rahimahullah, sebentar lagi ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak segan-segan dan jangan pernah bosan bersyukur kepada Allah, karena Allah juga tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ungkapan rasa syukur itulah akan menjadikan kita abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, yang itu akan mengundang nikmat berikutnya dan yang lainnya akan terasa nikmat. Ketika seorang tidak mau bersyukur, maka kenikmatan itu akan dikurangi oleh Allah, bahkan akan berubah menjadi azab. Maka mari bersyukur dan bersyukur. Salawat dan salam benar-benar dilimpahkan kepada Rasul Hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya dan para pengikut setia di yaumil kiamat. Sebagai mukadimah, kita kadang-kadang ngaji sudah lama, cuma kadang-kadang buah dari ilmu itu terkadang belum mewarnai kita. Saya betulkan di kitab Ta'lim al-Muta'alim karangan Syekh Darwiji, beliau mengatakan begini: "Falamma ra'aitu katsiran min thulabil ilmi fi zamanina." Maka ketika saya cermati, saya lihat kebanyakan para pencari ilmu di zaman kita ini, yajiduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh maksimal tenanan itulah mencari ilmu, ya. Wala yasiluna, tapi mereka tidak terantarkan atau tidak mendapatkan ilmu itu. Jadi ngaji tenanan, tapi mereka tidak mendapatkan ilmu. Awmana bi'ini, atau mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Wasamaratuhu, bahkan buah dari ilmu juga tidak mereka dapatkan. Jadi mereka mencari ilmu, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapat manfaat dari ilmu, buah dari ilmu tidak mereka dapatkan. Apa buah daripada ilmu itu? Yaitu waliya al-amalu bihi wa nasyru, yaitu mengamalkannya dan menyebarkannya. Yuharrimuna, mereka diharamkan, ya. Lama annahu, ya, karena disebabkan ahtabu thariqatu, mereka dalam mencari ilmu itu keliru jalan. Jadi mereka mencari ilmu tetapi keliru ilmu mana yang harus mereka dapatkan dulu, atau satu keliru jalan, yang kedua keliru ustadznya, keliru syekhnya. Karena orang yang tidak paham akan ilmu ketika menyampaikan ilmu, ya nanti dia membagi kebingungan. Ya, jadi penting akan urut dalam mencari ilmu itu. Ya. Nah, jadi
Padahal ya mereka ini ketika mereka diharamkan daripada buah dari ilmu karena mereka salah dalam menuntut ilmu, wataraku, dan mereka meninggalkan syara'iti, yaitu syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu itu. Padahal wa kullu man ahta'ut tariqi, dan barang siapa yang di sana, siapa saja yang salah dalam mencari ilmu, maka dhalla, mereka akan tersesat. Kemudian dilanjut ya, di samping tersesat wala, dan tidak akan yanalul maksudi qalla jalla, mereka tidak akan sampai kepada tujuan ketika mereka tersesat. Nah, maka dalam mencari ilmu itu, nah kan ada hadis ya, ada hadisnya itu masyhur, al ulama'u warasatul anbiya, ya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Cuman warisan nabi itu apa? Maka majelis ilmu itu pernah geger ke pasar Madinah. Ya, suatu saat pasar Madinah itu jadi geger, jadi ramai gara-gara Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu saat melintas pasar ramai, gitu. Pasarnya ramai, maka beliau berkomentar kepada orang-orang yang di pasar itu, boleh katakan, apa yang sampai ramai di sini? Pada di masjid itu sudah dibagi warisannya Nabi. Iya nggak? Iya. Sampai malah di sini pada di masjid sudah dibagi-bagi, yaitu warisannya Nabi. Maka bergegaslah mereka untuk masjid itu. Namun ternyata di masjid, masjidnya yang berpengajian malah. Pengajian mau Quran kalau pikir balik lagi mereka ke pasar, ketemu beneran aku sih jalan apa namanya, katanya ada bagi pembagian warisannya Nabi, ini ternyata enggak. Loh, Nabi itu meninggalkan apa? Rasul itu meninggalkan ilmu, tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nah, cuman permasalahannya ilmu yang ditinggalkan Nabi itu apa? Mungkin kita akan mendapatkan hadis, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara, intamasaktum bihi, ketika kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Yaitu kitab Allah, Quran, wa sunnah Nabi, dan hadis. Cuman permasalahan berikutnya, kita ini tidak akan bisa memahami Quran dan hadis. Kita baca Quran kemudian kita maknanya tidak akan sampai. Maka orang setelah baca Al-Quran kemudian kok dia belajar tafsir begitu, salah. Maka orang yang belum tahu apa-apa, belum mendapatkan syarat-syarat yang lainnya, sudah belajar tafsir, sudah belajar hadis, hasilnya biasanya orang itu kaku, orangnya itu keras begitu. Hanya dulu begitu. Kenapa salah jalannya? Setelah bisa baca Quran itu, apakah langsung belajar tafsir? Tafsirnya itu. Maka yang terpenting itu dia harus belajar tentang ilmu itu tentang tiga. Yang pertama dasar-dasar akidah, yang pertama, yang kedua itu dasar-dasar ibadah, yang ketiga itu adalah tentang suluk. Suluk itu akhlak. Dan bahkan tidak saya ajak untuk belajar tentang dasar-dasar akidah menggunakan kitab Tauhid ini. Ini hati-hati, belajar tentang kitab Tauhid ini kalau tidak ditambah dengan suluk akhlak yang baik, mau jadi apa sih orang? Ya, nanti mudah menghukumi, mudah menyimpulkan, hati-hati. Karena tidak selamanya begitu. Kalau ulama yang lain perlu kita pahami bahwa dalam Islam ini banyak madhab. Nanti kalau madhab dalam fikih, kita kenal ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Ini pun kita belum kenal kasihnya iya begitu. Indonesia itu yang mengklaim matanya Syafi'i ini banyak yang tidak paham madhab Syafi'i. Kemudian nanti ketika dalam akidah itu nanti madhab itu ada 3 madhab dalam akidah. Ada Hambali, nanti ada Maturidiyah, nanti ada Asy'ariyah. Dengan sebenarnya Ustaz Abdul Somad itu beliau berakidah Maturidiyah. Ingat, jangan menghukumi sesat dosa ya. Dosa menghukumi, karena kita bukan ahli hukum, kita ini bukan tukang menghukumi, kita ini masih juhala. Yang benar itu adalah para ulama. Nanti kalau dalam apa namanya suluk atau dalam urusan akhlak atau dalam bahasa yang keren itu
sufi, tasawuf itu nanti ada dua, ada salah satunya adalah Imam Al-Juwaini. Nanti kalau kita mengkaji siapa Imam Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini itu beliau jadi ulama itu serta masalahnya bapaknya ulama, bayi ulama, pak ulama gitu. Nah, kita ini belum jadi ulama itu masalahnya ya, bapak kita bukan ulama, baik yura, pak yura, jadi ya hasilnya seperti kita ini. Nah, saya cuplikan sedikit kisahnya Imam Al-Juwaini. Nanti bisa diambil kesimpulan bahwa Rasul meninggalkan dua hal itu. Yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah firasah. Syariah itu ya dasar akidah, dasar ibadah, kemudian yang lainnya. Kemudian yang satunya itu ada firasah. Firasah itu apa firasah? Firasah itu bahasa kita jadi firasat. Basirah. Kalau syariah itu bisa didapatkan dengan tolak taklim, ngaji. Setelah itu mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Diskusi, mengulang-ulang. Ya. Jadi setelah mendapatkan ilmu itu diulang-ulang. Berarti ini barang ngaji kita komaki dibukain dan dibalik. Kita kan ada ngaji yang bawa buku, ini tokoh ditumpuk gitu. Mau kalau buku api-api itu. Berarti buku di Quran api-api itu alamat. Siji pintar kawat, baru atau dibuka. Ya, jadi satu taklim, dua mudzakarah, tiga mutolaah. Menindaklanjuti dan bicara. Sedangkan yang kedua firasah itu atau basirah itu dia akan didapatkan dengan satu mencoba mengikhlaskan dalam permasalahan. Dia akan belajar tentang adab. Dia akan belajar tentang akhlak. Ini harus indah. Nah kebanyakan itu mereka belajar tentang syariat, tidak belajar tentang firasah. Maka akhirnya biasanya tadi kaku. Maka contoh begini, ada Imam Al-Juwaini suatu saat, beliau kan ulama ya, ulama bertemu dengan ulama yang lain, tapi ulama yang lain ini ahli dalam firasah. Penampilannya ya seperti orang gila. Sosok orang berfilm itu kadang-kadang penampilannya sah-sah yang begitu. Nah, sosok itu jemput pusatnya kalau yang jemput itu bagusnya jemput ya. Nah, terjadi diskusi antara Imam Al-Juwaini dengan orang yang berpenampilan gila tadi. Ulama ternyata. Saya cari sampai ulama, sampai ulama, aku tak tanya. Ya pertanyaan saya, apa adab dalam makan? Karena Imam Al-Juwaini adalah ulama, maka dijawab dengan hadis An-Umar bin Abi Salamah. Kuntu gulaman fi hijri Rasulullah SAW. Aku adalah seorang anak yang dalam asuhan Nabi. Siapa Umar bin Abi Salamah ini? Istrinya Nabi itu salah satunya kan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya suami sebelumnya namanya Abu Salamah. Abu Salamah pernah hijrah ke Habasyah, juga pernah hijrah ke Madinah. Terakhir meninggal dalam sebuah peperangan. Perang Badar atau perang Uhud, salah satu di antara itu. Nah, ketika meninggal suaminya, maka Ummu Salamah ini dilamar oleh Abu Umar menolak, dilamar Abu Bakar menolak, dilamar Rasulullah. Dia boleh berkomentar, ya Rasulullah, saya tidak pantas menolak lamaran sampean. Cuma permasalahannya saya ini wanita yang tercemburu sekali. Sabda Rasul, nek kamu nanti jadi istri saya, maka cemburu kamu itu akan hilang. Betul, dan ternyata setelah jadi istrinya Nabi itu hilang cemburunya itu. Kata Aisyah, di antara istri Nabi yang paling cantik ya Ummu Salamah. Nah, jadi dia membawa anak namanya Umar bin Abi Salamah. Nah, suatu saat Umar bin Salamah ini berada dalam hidangan makan bareng lagi. Biasa anak itu ketika makan itu kan kenapa nih? Sering lah. Ngerangge. Padahal mau bilang kok ngerangge itu nenggon akar itu namanya ora iloh. Nggak sopan.
Akhirnya Rasulullah maka Rasulullah itu menasihati ya gula anak samillahi, nek kamu mau makan itu ucapkan bismillah. Wakul biyaminika, yang kedua makanlah dengan tangan kanan. Wakul ya, dan makanlah dari yang terdekat di antara kamu. Jadi adab dalam makan itu dalam hadis ini ya, dalam syariat ini itu makan dengan bismillah dengan tangan kanan dan ambil yang terdekat, jangan ambil yang terjauh, kecuali memang mejanya kan ada meja yang tak diputar nih lagi, wah tuh perlu diputar kok oke yang cecah lah. Orang yang berpenampilan gila tadi itu komentar ulama orang anak halaman. Akhirnya ya, apa namanya ya, ulama diunek kan ya umum Pak, misal saya ngisi begini saya komentar berapa yang ngisi itu tak ngisi menurut secara insannya saya ya umum lah, sampai kita kalau tanya dikasih tahu malah ngomong begitu, komentar lagi yang orang gila tadi ulama gak ngerti adab bicara, ulama musuh. Nah, itu yang dilakukan langsung. Nah, dilanjut. Ya, saya tak salah satu lagi ya. Apa adab dalam tidur? Adab dalam tidur itu dijelaskan Imam Al-Juwayni ya. Wudu, bisa sholat rakaat, kemudian Al-Fatihah dibaca Al-Fatihah, ayat kursi dua terakhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas 3 kali, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, baru kalimat tahlil, baru ngomong nanti akan ini. Jangan biasanya tadi bukan? Kita masak. Maka orang gila tadi komentar lagi, lama ramping ada dalam tidur. Maka, yus, ulamanya di luar pun sampai ulamanya, apa begitu kok? Apa ada dalam makan? Ya, tak jawab. Ada dalam makan. Itu pastikan yang sampean kalau ke beberapa konsumsi sampai makan pastikan halal, benar juga. Sebab sampai mengucap Bismillahirrahmanirrahim pun itu ketika yang sampai makan itu halal, buat coping 100 Bismillah yang tak berubah jadi halal. Makanya sing Imam Al-Juwayni berdasarkan syariat, pengikat tadi berdasarkan filsafat lebih tajam lagi. Padahal sebenarnya itu kalau ketika mengkonsumsi barang yang haram, masya Allah, sakuan barang haram itu nanti kalau dalam pembahasan tasfiyah itu apa namanya akan menyebabkan doa seseorang itu selama 40 hari 40 malam tidak akan diangkat ke langit, tidak akan dikabulkan. Dan salah satu doa itu adalah sholat. Sholat itu doa, sholat itu artinya doa. Maka siapa yang masih mengkonsumsi barang yang haram, baik haram zatnya maupun haram caranya, terus doanya, sholatnya petangku, dunia ditompo orang Mesir. Yo sholat, yo jenah jentik, yo jamaah, ini ora ditompo. Gara-gara sakpuluhan begitu. Hanya sak pilih. Pirang puluhan. Bisa soal zaman pilihan-pilihan ketika gitu. Pilihan itu surat belum amplop. Itu haram, masa dijawab harus benar. Padahal biasanya Quran kasih berapa? Saya kata bukan yang dunia yang mau salah. Loh, padahal dia yang sama, kok itu bilang puluhan. Hati-hati. Bisa haram caranya, bisa haram berarti. Lebih-lebih dia setiap harinya tuh mau dimakan tuh barang yang haram, mau ngeyel di kandang. Kalau mau yang haramnya ada, jenis yang halal, ayo cukup mana? Jadi pastikan yang kita konsumsi sudah halal. Pastikan yang kita berikan kepada anak istri
kan sesuatu yang halal. Kalau sosok itu kok tanya kok lanang, kenapa? Suatu saat pernah sampean kasih sesuatu yang halal. Anak kuat kalau tua, bisa jadi pernah mengkonsumsi barang yang halal. Kalau ada dalam berbicara apa? Kalau ada dalam berbicara ya pastikan sebelum Anda ngomong itu tidak ada hati yang tersakiti. Bukan anak banget, luar biasa. Mau saja juga mengalami. Ya pernah anak baru itu, yo bapak ireng anaknya kan yo ireng kan biasa begitu lah. Tahu ini singgung ini ya. Kepada istri saya, Mbak, anakmu orang kalau murid itu bodoh lah. Nggak jelas. Lalu kok nggak bocah mengarang kalau beri bodoh ayo rai karo itu bodoh ayo jelas banget. Kita mencoba untuk solve wasame, mencoba untuk memaafkan dan merenggakan hati. Nek kan yo sak bodoh oke dengan kalimatku. Maksud sudah pernah suatu saat beliau ketika dalam perang itu kan paman beliau Hamzah itu kan terbunuh, yang membunuh adalah Wasi. Wasi itu siapa? Budaknya Abu Sofyan, istrinya Hindu. Nah, si Wasi ini di samping dunia, kalau nanti kamu bisa membunuh Hamzah, maka kamu saya merdekakan. Maka dalam perang Uhud, Wasi ikut perang. Wasi ini ahli dalam lempar lembing. Dia cuma mencari satu orang, yaitu Hamzah, dan semua orang itu kenal Hamzah karena ada ciri khusus. Ketika perang berkecamuk, ya ini langsung dilemparkan dan tepat mengenai lambungnya Hamzah, akhirnya meninggal. Ya setelah perang Uhud, kemudian perang Khandaq, kemudian Bani Qainuqa, Bani Nadir, terakhir perang Khaibar, setelah itu perang Fatu Makkah. Di Fatu Makkah ini Wasi tadi masuk Islam. Rasul bersabda, Wasi, Islam kamu diterima. Cuma selama saya masih hidup, kamu jangan berada di depan saya. Aku cuma di roh kowe. Kenapa? Setiap melihat Wasi ini Rasul sedih keinginan Hamzah. Maka hati-hati, pastikan ucapan yang keluar dari lisan kita itu tidak ada hati yang tersakiti. Nah, sosok itu bang kita hati-hati, sosok ini saya kita singgung, bukan sudah ngomong gitu. Jadi kata-kata ya gitu. Nah kalau ada dalam tidur apa? Dilanjut kalimatnya. Kalau ada dalam tidur itu, ya pastikan orang yang mau tidur itu siap untuk mati. Enggak bisa. Nah, orang yang tidur sama orang yang mati itu kan sama nasibnya. Maknanya rohnya itu dipegang oleh Allah. Beda nih, gitu nih. Nek orang yang mati itu rohnya tidak dikembalikan. Tetapi ketika orang yang tidur itu rohnya akan dikembalikan. Maka adabnya orang tidur itu siap-siap untuk nek nganti rohnya orang dibalik nih. Jadi nek turu itu siap-siap apa namanya mati. Dan persiapan orang tidur kan seperti persis persiapan orang mati. Dan sunnah itu bujur, alok miring. Mulai tangan tinggu bantal, tangan kilo di lambung, kaki kanan itu mimpas sikil kilo, karena menghadapi belakang ya akhirnya. Dan siap nanti, makanya adab dalam tidur itu adalah siap-siap nanti nek ukur rohnya Allah terlebih. Apa gitu? Begitu. Sing sepuh-sepuh itu terutama. Lalu ada sepan para rusumila juga mungkin yang begitu. Ini namanya yang satu ilmu seputar syariat, yang satunya ilmu filosofi ketajaman dalam pandangan hati. Oke, itu pengantar, itu mukadimah. Kita lanjut pembahasan kita. Dan saya kira kemarin kita bahas apa? Lalu, jamaah masih ngomong pinter-pinter. Neng lawan. Rukun syahadat. Ya, urut-urutan. Jadi kalimatnya ada kalimat asyhadu, itu kalimat syahidah artinya banyak. Kemudian ada kalimat la ilaha, ada kalimat illallah. Nah, rukun syahadat yang pertama yaitu la ilaha, itu nanti ada 4 hal yang dihilangkan.
Yang berikutnya ada 4 hal yang ditetapkan kan kalimat la ilaha an-nafyu rukun pertama, yang kedua al-isbat itu rukun kedua. An-nafyu yang dihilangkan ada 4. Yang pertama adalah al-alihah. Al-alihah itu bentuk jamak daripada ilah. Al-alihah itu segala sesuatu yang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan madharat. Ya, apa saja bentuknya, apa saja yang diyakini itu mampu mendatangkan manfaat dan madharat itu bentuk ilah. Dan itu tidak, itu harus dihilangkan, harus ditetapkan bahwa yang mampu mendatangkan manfaat dan madharat itu cuma Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka siapa yang di sana menetapkan sesuatu itu mampu mendatangkan manfaat dan madharat, maka dia telah berbuat syirik nanti kalau tidak hati-hati. Karena dia meyakini ada selain Allah yang memberikan manfaat atau menolak madharat. Maka nanti ada istilah tolak bala. Jadi apa? Merenung nanti. Tinggal suasana kok. Tempat saya itu dulu beberapa waktu yang lalu masih jenis yang ngeyel, ini ngomongnya mati dulu nih. Karena itu sunggan. Adanya undangnya para mudan Gusti Allah. Betul akhirnya sore-sore jam 5 itu marah rampung doang, mudan terus. Jadi tubuh yang kita oke masalah itu kurang sih, nggak bisa. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mati itu cuma Allah Ta'ala. Udah, itu saya bisa menurut Allah Ta'ala. Ojo ngeyel. Pernah suatu saat ahli biologi itu ngeyel ya, nanti ada ilmunya kalau kemungkinan nenek nanti suatu dan betul membuat hujan buatan. Karena sekitar Gunung Kidul sudah kering kerontan, akhirnya dibuat hujan buatan. Sehingga hidup nenek sekitar Gunung Kidul ini kabur lah, judulnya malah Solo. Nggak mesti alam, nggak bisa begitu. Maka jangan tahu semuanya itu adalah yang bisa mendatangkan manfaat dan makhluk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selainnya nggak bisa. Ya, maka misal sing bikin sehat itu Allah, bukan yang lain. Sing bikin sakit itu juga Allah. Sing bikin sembuh Allah juga. Maka saya punya teman itu ahli herbal. Ini saya petung sih nasi. Kalau saya mau dia pernah untuk jualan di herbal kok watok ya kok kalau sih bilang kalau dia pernah orang sampai itu berjamu malah watok ya mau bilang kayak pondok tembok bola yang rakyat tetangga itu jualan herbal masya Allah pekerjanya ratusan. Ternyata 10 hari itu kerja. Sama aku. Kenapa? Kesamuran. Kesamuran. Sampai ini dituruh obat, dituruh jamu. Lah kok malah lorong ini. Yo bodoh. Nah, ngambil jamu ini gak sama. Akhirnya yang dokter kan. Nah, berarti kan gak gentleman. Ini membuktikan bahwa ternyata yang mampu memberikan manfaat obat jamu itu adalah Allah Ta'ala. Ngombe jamu, ngombe obat, mereka Allah dari ngesak mati. Makanya saya divonis batuk itu, tapi sampai ini kita mau dari 100 hari. Kemenangan ahli terapi, ya serapa petani. Rasa sih malah alhamdulillah. Ini segala macam obat jamu, bisa ombe. Kurang mari saja. Jadi yang berikan manfaat itu Allah, yang berikan manfaat juga Allah Ta'ala. Maka nanti efeknya luar biasa itu satu kalimat al-aliyah ini. Maka mengapa orang sekarang panen itu kadang-kadang berpejuan itu yang tenang nih? Brompreng, nyokluwe, noleh, takir, isinya itu salah satunya sing SOP-nya harus ada grade pendek tak salah satu. Nek kayaknya berarti kami SOP. Mengapa harus begitu? Ini sebuah keyakinan, meyakinan ada manfaat dan madharatnya. Dan hal ini nanti ditidakkan bahkan itu nanti. Ngopo wong mati itu setelah dus itu kodok-kodok sisanya banyune yang disimbahi. Mengapa ketika mayat diangkat itu kodok berbusan? Itu ada manfaat, diyakini ada manfaat, ada madharat.
Ngopo ketika mayat diangkat kemudian nenek sing ngarep sing nyampung nggih. Lan gon resik disapon iki ngopo. Atau nanti ada nyebar marbui nyapu bagi sok hari gedene. Niku isine napa? Kembang sing tidak ketinggalan beras kuning. Nanti ada duit barang. Bila sabun selesai begini dan seterusnya. Kemudian mau lahiran gimana ditempatkan area ini. Kemudian bayi lain itu biasanya digelani motel, para kalau biasanya motel itu kurang kalau biro dan seterusnya. Mantu itu masih lebih jelimet lagi. Kemarin saya diminta untuk hadir di Bonepanglit, tempat rumah saya itu. Mana orang Semarang di Tongko lah saya itu moro tak keluarga. Jadi saya sampai pun rembakan kali dulu lantik ke tanggal dengan yang ingkang pintar. Bener tekoknya mau pintar. Itu betul enten dinten ingkang langkung saya itu terjauhi. Itu nang dinten yang akad itu waktu namun jam 09.00 jam 12.00 tok. Lihatnya itu bukan sakit. Lihatnya itu bukan saya. Dan ini masalah. Wong Jawa sekitar Jogja kon mantu nek asa sesuatu nek wani. Ada keyakinan yang lain masalah. Boleh dino mantu mesti boleh dino, ya, tenan ya. Mantu boleh dino tenan. Oh, boleh. Dino saya ape? Boleh kok tak iki bojone ya ape. Nek karo kandhani jenenge nek mantu. Nggih. Siji suro loro dinane minggu telu pas bar panen. Ana nggih. Beda minggu, beda suro nek kancane. Tanggal 6 sing gajian beda nomor kudu dhewe. Bar panen semono kan bar panen kan mesti. Ngoten nggih. Nek gak wani ati nek omah niku aja golek ganti masalah. Sampai ragu lebat itu sebenarnya bagi anak mantu dan selanjutnya. Keyakinan itu harus dihilangkan karena itu syirik. Maka orang yang pernah belajar ilmu hitam hati-hati, mungkin pernah disuwuk gurune. Orang itu kalau kena sihir itu gampang, soal biru ya gampang. Nenek orang itu pernah belajar ilmu hitam, pernah belajar ilmu sihir, bisa nanti pencak silat atau yang lainnya. Kemudian ketika pengesahan syaratnya A, B, C, D, ini kira iso begitu. Syarat itu tidak dibenarkan oleh akal dan syariat. Hati-hati. Mulai mati terkesan. Mulai biasanya mau mati orang mati ngangel. Mau itu muni gitu. Di sekolah. Sama di sekolah betul. Polisi apa sih sekolah sih? Ditanya saja. Nih gak jauh sudah, kayak mati cintakan jauh tidak boleh bersudah. Udah, zaman masa kecil saya dia terus bapak, nih cakap enak tangannya bu kaget. Dan terus tak cakap pernah lagi ngopo, bilang permohonan itu kalau dari bodoh. Mana yang bangun rumah mesti buat apa? Perkubur nih, penuh pemerat. Iku mesti gue yang digandel kayak itu ji, nabil, loro, pari, telu, dan lihat. Ngapa tidak digandeli? Bukan lamblek. Juga kainnya nanti akan dilapisi jadi kain kita perlu ini kata itu nek gak gini atau saya mesti mereka punya alasan terus kalau urusan kaum tua nanti kayak cilik rambut mereka ada begitu padahal kita jenuh makanya kita kayak tapi masalah deng nek sing ditekoni jadi orang mudeng apa enggak tak memenuhi kok jawabannya enggak bisa memenuhi jawaban itulah analisa keyakinan yang di sana tidak berdasarkan dalil dan akal akan bisa yang pertama harus dihilangkan yang pertama. Yang kedua soal al-alihah itu al-andad. Al-andad itu bentuk jamak dari nidun. Nidun itu adalah tandingan.
Tandingan itu adalah sesuatu yang tidak sama namun dianggap sama. Misal 17 Agustus, dulu adakan lomba antar RT, berarti kan kuapnya dianggap bodoh. Di lomba itulah tandingan. Ya, tandingan itu yang termasuk dari sini al-adat itu adalah sesuatu yang tidak sama dianggap sama. Maknanya apa? Sesuatu yang disandarkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bertanya, sing maring jenengan telat salat jamaah atau malah gak budal salat jamaah? Mata-mata. Sosok niku anak, sosok niku anak yang tua, sosok niku salah, sosok ini masalah. Apa yang menyebabkan ketaatan kita jadi terganggu itu adalah hidup. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah An-Nur ayat yang ke-24, Qul in kana a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Jadi 8 bagian bapak-bapak kamu, ya, anak-anak kamu, istri kamu, kemudian kerabat kamu, kemudian abaku wa abna'akum wa ikhwanukum, saudara kamu, wa azwajukum, istri kamu, wa ashiratukum, kerabat, kemudian wa tijaratun, perniagaan, kemudian sama rumah. Ini nanti akan berhadapan dengan Allah, Rasul, dan jihad bisa pilihlah. Lebih mana yang kita cintai awal ketiganya atau dalam yang sisanya saja. Maka mengapa kita tidak bisa haji? Itu mestinya permasalahannya. Aku nunggu rebel. Biasa. Mau batal sholat jamaah, nunggu perempongan. Perempongan itu hitungan biduan. Ya kalau perempongan yang mungkin mereka apa? Seruan. Kalau jenar itu gitu pelaan, repot. Repot apa? Nembe anu palian, nembe tandur, batang tuh nembe matun, bermatun nembe tunggu manuk, tunggu manuk nembe panen, berpanen tandur. Nah, kapan yang berat sholat jamaah? Kamu bisa seperempat kalau sholat jamaah KTR, dorong dari. Bersama malaikat dalam mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawa salah dulu ketika mampu mendekatkan kita kepada Allah. Sebagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq itu menikahkan anaknya Lana, dinikahkan demi lewat bulan subuh. Anaknya dari masjid, pulang dari masjid itu langsung berlawan, assalamualaikum, dan dolar. Oh iya, betul. Apa? Ujung pegatan. Lah kenapa? Lah kan yang bojo ngalang-alangi salat Jumat berjamaah pegatan bae. Oh nggih. Sangar. Aku bakal tegas lah. Kita tuh sing kadang-kadang muslim makro kok ora enak mantenanya tidak bisa. Salat subuh berjamaah itu hukumnya sama baik mantenanya maupun manten lawat podo. 5 salat jamaah ini sama hukumnya. Maka apa yang menghalangi? Itulah apa namanya tandingan-tandingan yang dibuat untuk mengalahkan ketaatan kepada Allah. Itu hati-hati. Infak itu agak hati-hati loh, dikalahkan yang lain. Kita yang sosok infak itu gak pas. Sodaka infak atau sodaka atau sumbangan itu kadang-kadang kita gak juga. Kalau teko dengan jakong kalau layak di sini kayak gini. Nek aku tekan yang sing patut dibantu iki gone wong mati kok gone wong mati kok. Dadi lho. Nek wong mati pinten? Aku selalu sangat tahu minimal nek wong mati. Akal enggak bisa menerima. Oh sakit dibalik, gone wong mati sesuai gone wong mati. Atau saya kok nggih. Maka betul. Mantuknya ambil jane. Mantuk jane sing patut dan layak dibantu wong mesti panoro.
Nek wong anu kan persiapan. Wong anu itu setahun setengah tahun atau berapa bulan persiapan kayu, persiapan. Nek wong mati kok persiapan. Udah. Ya, jadi persiapan tuku terbelos, tuku kijun, tuku persiapan wong anak tuku. So disiapin wong mati menemukan rumut. Jadi begitu. Itu adalah Anda. Apa saja yang mengganggu atau mengalahkan di sana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dibuang atau disiasati. Di salah pokok, neng sholat sama akan kenten, neng sholat salam malaikat kan, terserah. Nek kita ingin dingoni namun karena itu sholat sama kenten, karena kamu gini kantor kau sholat jamaah keder metu kok. Seakan bosnya kepala ngejar rapat setengah rolas. Ada di setengah rolas kurang sidik. Rapat, apa rapat kali Allah? Sosok istri demo, anak demo, namun Allah juga memberikan pengumuman apa jadwal ngaji atau jadwal sholat jamaah, jadwal ngaji, buat loro ngaji ini apa buat loro? Nah ini buat loro karena hasil dari ngaji ini adalah birulah itu. Neng buat loro, bujune loro, sing disuntikne sing bisa. Bujune dulu. Neng rata-rata suntiknya aku mati aku tinggal rapi nang ngono. Maka harus bisa menempatkan hati. Jangan sampai ketambahannya kita sesuatu malah keadaan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, setelah yang pertama al-aliyah sesuatu yang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan mandor, sedangkan al-anggat itu adalah sesuatu yang menandingi ketaatan kepada Allah. Yang ketiga itu al-akbar. Al-akbar itu apa ya? Dari kata-kata roh itu sesuatu yang diagungkan. Maknanya al-akbar itu siapapun yang di sana berfatwa ngomong yang fatwanya itu menyelisihi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Orang yang membuat hukum, orang yang membuat ketentuan, orang yang membuat aturan yang aturannya ini bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itu roh. Akunti. Apakah berhukum kepada selain Allah atau berhukum kepada Allah? Manut kepada Allah atau manut kepada selain Allah? Siapapun boleh membuat hukum, tidak apa-apa. Namun ketika hukumnya itu bertentangan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak boleh taat. Misal polisi gaya hukum lampu bagus, taat itu benar. Orang tidak bertentangan. Wabah peraturan polisi kurang, mereka berani rasanya. Ada markan, atau minggu atau minggu itu biasanya nanti tidak putus-putus. Tidak itu nyali. Kalau misalnya tidak itu nyali, itu yang langgar. Ini yang bermiliki sampai langsung langgar. Bahaya. Melakukan polisi buatan manusia tidak perlu taat. Iya, nek masalah tak masalah dulu. Saya sampai KTP, ya apa-apa sarankan kanggo KTP, itu enek apa-apa ya. Apa KTP tak kasih sampai hukum buatan manusia, apa penting? Ya orang mau ini jadi pun pamertosan anggapi pun pawiyatan kiranya pun seserta. Akil gak penting buatan manusia. Ya apa-apa nek sampai nang dunia sampai nek piye ya rasane dhewe. Nikah rasane surat nikah penting mata nikah raput bar. Ya ora apa-apa. Ini surat nikah suatu saat itu dalil apa? Dalilnya nganggo maslahatul musalah. Kulo haram mudeng bae. Jadi begitu. Jadi silahkan membuat aturan, membuat adat di masyarakat orang pokok. Namun jangan sampai adat ini melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan
Bukan hukumnya Allah disesuaikan dengan masyarakat, tetapi masyarakat yang disesuaikan kepada Allah. Bukan Allah diumumkan bersama keumuman. Keumuman ini bagaimana bisa mengikuti Islam? Itu adalah maka kadang-kadang saya berfatwa itu sosok itu ada rohek, sosok itu ada ruban, ada akbar, ada ruban. Saya akbar itu siapa? Itu ulama. Ruban itu ahli ibadah. Sosok ahli ibadah itu gak kurang gede. Tapi mau coba praktek kaping seket, nembol ini, jangan ini, kok jadi ini bisa. Nek manut itu berarti manut dia, tidak manut aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mau coba angkat orang di Jumat, musuh ini, dan ini aturannya Allah. Ketika kita menuatkannya, membelarkan tidak. Nanti ada juga ulama di sana menentukan hukum yang di sana bertentangan dengan syariat, maka tidak diikuti. Karena ada kalimat la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Terakhir ada al-alihah, ada al-arbab, ada al-anda. Yang keempat itu adalah tawaf. Tawaf itu dari kata-kata tawaf itu maknanya adalah melampaui batas. Siapa yang di sana melampaui batas aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana tidak boleh ditaati. Bisa berupa manusia, bisa berupa hukum, bisa berupa kebiasaan masyarakat dan seterusnya. Yang itu semuanya disinkronkan dengan syariat. Dan 4 hari harus dibilangkan, kemudian baru nanti diisi 4 hari akan suatu pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Next betul. Terus orang yang mungkin yang nanti saya mulai pengajian. Ini sosok yang nanti saya mengisi pengajian. Masalahnya 4 hari itu kalau tidak kita bilangkan sama kita mau mengisi wadah ini, sak berhenti di sini diisi. Jangan sampai ada bau yang tidak sedap, kok kayak di mulut corok, ya. Pastikan tidak ada bau, pastikan tidak ada kotoran, pastikan tidak ada sesuatu yang mengganggu. Setelah itu baru diisi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi jasad itu kalau wadah minuman. Sama pikiran dan hati kita, pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan salah buang jauh-jauh yang bermanfaat nanti baru dimasukkan. Dan sementara benar dari Allah kurangnya mohon maaf, ada yang dibincangkan? Tidak ada. Kalau tidak ada jangan diadakan. Sesuatu yang diadakan bisa bermakna dan dipahami. Kita adakan dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.